Shalom adik-adik. Hayo, siapa yang di sini udah siap untuk beribadah? Yuk kita siap-siap bareng. Yang pertama, adik-adik harus tetap berpakaian rapi seperti saat ibadah ke gereja. Kemudian persiapkan hati dan Alkitab kalian ya. Lalu, gak boleh sambil makan, minum, atau main-main adik-adik. Harus fokus ya. Lalu tetap duduk diam dan jangan tiduran. Nah, sekarang kita udah siap. Yuk kita mulai ibadahnya. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita lihat sama-sama yuk teman-teman kita yang sudah mengikuti ibadah minggu lalu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap. Shalom teman-teman, selamat pagi. Pagi ini kita akan kembali lagi di ibadah sekolah minggu bersama saya Daniel dan bersama saya Guero. Ya teman-teman, sebelum beribadah kita berdoa dulu. Tuhan Yesus berkati kami. Terima kasih. Sekarang kami mau beribadah sekolah minggu. Berkati Tuhan ibadah ini sampai awal dan akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, meskipun kita masih kecil, kita adalah saksinya Tuhan yang bisa menghancurkan laskar iblis. Yuk teman-teman, kita mau menyanyikan nyanyi laskar iblis sambil memakai gerakan. Laskar iblis dihancurkan, panci Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari kau bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, beritakan Injil
mengenalkan teman-teman kita yang akan memuji Tuhan. Nama saya Gideon. Saya dari kelas Rizkia. Saya akan menyanyikan lagu Yesus kuat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Terima kasih atas persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan belajar firman Tuhan bersama Kak. Sebelumnya mari kita menyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Sebelum kita melakukan firman Tuhan, kita doa terlebih dahulu ya adik-adik ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami mengerti firman Tuhan. Berkati Kakak Hana
yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita bersyukur pagi ini kita masih bisa beribadah walaupun masih di rumah ya. Nah, hari ini Kakak Hana akan bercerita tentang seorang tokoh Alkitab. Dia adalah pemuka agama orang Yahudi. Kakak Hana mau cerita tentang Nikodemus bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, Nikodemus itu adalah seorang pemuka agama, pemimpin agama di Yahudi. Nah, dia itu ingin tahu tentang Tuhan Yesus. Jadi suatu malam pada suatu hari dia datang, dia sembunyi-sembunyi datang kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika dia bertemu Tuhan Yesus, dia berkata, Rabi itu adalah guru. Kami tahu bahwa guru adalah guru yang dikirim oleh Allah dari kerajaan surga. Wah, Nikodemus ternyata tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah dia datang dari surga, adik-adik. Nah, Yesus berkata, jika ada orang yang ingin melihat kerajaan surga, dia harus lahir lagi, lahir baru. Si Nikodemus ini adik-adik, dia bingung bagaimana caranya ya orang yang udah lahir, udah besar, terus masuk ke perutnya. Dia berkata kepada Tuhan Yesus seperti itu. Bagaimana Tuhan? Orang yang sudah lahir bisa masuk lagi ke rahim ibunya. Kata Tuhan Yesus, ini bukan tentang kelahiran badan, tapi kelahiran roh. Nah, roh itu seperti angin, kata Tuhan. Roh itu seperti angin, dia bisa dirasakan. Coba adik-adik kipas-kipas. Coba adik-adik kipas-kipas. Ambil kertas, kalau nggak tangannya juga bisa kipas-kipas. Bisa dirasakan, bisa dilihat nggak? Nggak bisa ya, tapi bisa dirasakan. Nah, angin bisa dirasakan, tapi tidak bisa dilihat. Nah, sedangkan roh itu seperti angin, dia bisa dirasakan, tidak bisa dilihat, tapi dia bisa didengarkan. Roh itu bisa berkata-kata, ya. Nah, waktu dahulu kamu waktu dilahirkan ibumu, kamu bayi. Nah, sekarang kamu punya roh yang baru. Nah, karena itu dia harus percaya. Dia itu harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu datang dari kerajaan surga untuk turun ke dunia untuk menebus kita, orang berdosa, agar kita bisa menerima hidup yang kekal, layak masuk ke dalam kerajaan surga. Karena jika Tuhan Yesus gak datang ke dunia, Tuhan Yesus tidak mati untuk kita adik-adik, maka kita gak bisa masuk surga, kita gak bisa menikmati hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kita orang berdosa. Nah, orang yang lahir baru, dia itu harus percaya. Nah, ketika kita percaya, ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan hidup kekal. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus datang dari surga dan datang ke dunia untuk menebus hidup kita, supaya kita orang berdosa tidak masuk surga. Nah, percaya sama Tuhan Yesus? Percaya. Nah, lalu ketika orang yang sudah percaya, ketika dia udah percaya pada Tuhan Yesus, dia ada lagi tahapan yang harus dilakukan, yaitu harus dibaptis selam dan menerima Roh Kudus. Nah, tapi baptis selam adik-adik itu dilakukannya biasanya kalau kita udah dewasa. Kita harus ada bimbingan dulu, kita harus diajari dulu nih apa sih baptis. Nah, baru nanti kita dibaptis kalau sudah besar dan menerima Roh Kudus ya dalam hidup kita. Nah,
Orang yang baru lahir itu, orang yang baru lahir dari roh itu disebutnya bayi yang baru, atau disebutnya orang baru dalam kerajaan surga. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus mati untuk kita, menebus hidup kita. Nah, kita itu sudah menjadi anggota kerajaan surga. Kita percaya kita mendapatkan hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Karena itu, coba kakak-kakak mau tanya, siapa di sini yang percaya Tuhan Yesus? Iya, siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus mati untuk menebus kita? Percaya? Siapa yang percaya kalau kita nanti waktu kita mati, kita akan masuk surga? Iya, karena hanya orang yang percaya Tuhan Yesus ketika mati dia akan masuk surga. Karena itu kita harus percaya pada Tuhan Yesus dari sekarang sampai selamanya, sampai kita besar nanti, sampai kita tua nanti. Bahkan ketika kita mati, kita tetap percaya Tuhan Yesus, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Gak cuma jadi Juru Selamat dan Tuhan kita, dia juga penolong kita, dia juga sahabat kita. Ya, kalau kita sendirian, kita minta Tuhan Yesus temani. Tuhan, Roh Kudus akan menemani kita. Ya, yang tidak membuat kita menjadi takut, tapi kita menjadi anak-anak yang berani. Tapi bukan berani melawan orang tua, ya. Iya. Nah, biarlah kita mau terus percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak hanya anak-anak, tapi orang tua, mari kita percaya kepada Tuhan Yesus dan tetap menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sampai selamanya. Ya, nah saat ini kita mau berdoa, kita mau tutup ibadah kita pagi ini. Semuanya adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Nikodemus yang bertemu Tuhan Yesus. Tuhan, kami pun mau percaya kepada Tuhan Yesus sampai selamanya. Kami mau hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah mau mati bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami selama kami beraktivitas di rumah. Berikan pada kami kesehatan. Sembuhkan setiap kami yang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya adik-adik. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ibadahnya udah selesai nih adik-adik. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi 5M ya. Selalu memakai masker, rajin cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan tetap di rumah aja. Untuk papa, mama, dan adik-adik yang sedang memerlukan dukungan doa, dapat menghubungi guru kelas masing-masing melalui WhatsApp ya. Sampai bertemu lagi di ibadah minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.